Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wiza Anita Zainal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Riau. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Apa itu standar proses pendidikan? Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, maksudnya adalah standar proses ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Komponen-komponen dalam standar proses pembelajaran. Yang pertama, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP, SK, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Syarat-syarat terlaksananya suatu proses pembelajaran yaitu rombongan belajar, beban kerja minimal guru, buku teks pelajaran, pengelolaan kelas, dan pelaksanaan pembelajaran. Lanjut ke penjabaran pelaksanaan proses pembelajaran tadi, ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, rombongan belajar. SD, ketentuannya yaitu 28 peserta didik, SMP 32 peserta didik, SMA 32 peserta didik, dan SMK 32 peserta didik. Yang kedua, beban kerja minimal guru. Guru memiliki beban kerja yaitu merencanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Maka, guru memiliki sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Yang ketiga, buku teks pelajaran. Buku pelajaran peserta didik adalah 1:1 per mata pelajaran peserta didik. Buku tersebut dapat menggunakan buku-buku dari perpustakaan. Guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lainnya. Yang keempat, pengelolaan kelas. Guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Guru harus mempunyai suara yang jelas. Guru harus menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang kelima yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Pasal 1. Yang pertama, standar proses pendidikan dasar dan menengah selanjutnya disebut standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Yang kedua, standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 2. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.